Oke teman-teman, kita lanjutkan penjelasan materi ini di exercise skill 13 until 14 tentang reduced clause. Untuk nomor 1, kalimatnya berbunyi, though was surprised at the result, she was pleased with what she had done. Kalimat ini masih salah karena kita lihat ada koma ya di sini di tengah-tengah kalimat, berarti setelah koma adalah induk kalimat. Sebelum koma adalah anak kalimat. Anak kalimat ada konektornya. Di sini sudah ada though. Kemudian though ini langsung diikuti verb. Nah, ini yang salah. Harusnya ada subjek dulu di situ. Though she was pleased harusnya ya. Jadi ini kurang lengkap kalimatnya karena masih membutuhkan subjek di situ. Mau pakai she ataupun nama perempuan bisa gitu ya. Tapi di sini yang jelas masih kurang subjek. Kalimat kedua, wearing only a light sweater, she stepped out into the pouring rain. Ini sama kalimatnya ada koma di tengah. Koma ini menandakan awal kalimat adalah anaknya. Setelah koma adalah induk kalimat. Setelah induk kalimat ada subjek she dengan kata kerja stepped out. Ini sudah betul, tidak ada masalah. Tinggal kita lihat di awal kalimat. Dia diawali kata wearing. Verb ing. Ini kita asumsikan bahwa kalimat ini sudah di-reduce sehingga kalimat sudah di-reduce sehingga subjeknya hilang dan kata kerjanya itu menjadi ing. Ini konektor itu juga sudah hilang ya karena ini adalah ini adalah adjective clause. Berbeda dari nomor 1 yang tadi adalah adverb clause. Yang nomor 2 adalah adjective clause. Karena dia menjelaskan kata she yang merupakan subjek dan pekerjaannya. Memakai itu adalah pekerjaan aktif. Maka kata kerjanya dari kata kerja dasar dirubah menjadi ing. Kemudian nomor 3, the family stopped to visit many relatives while driving across the country. Kalimatnya tidak ada koma. Berarti di awal kalimat adalah induk kalimat. Setelahnya adalah anak kalimat. Ini subjek dari induk kalimatnya adalah the family. Kata kerjanya stopped. Kemudian ada konektor while. Diikuti kata kerja ing, driving. Di sini tidak ada subjek. Berarti kalimat ini sudah disederhanakan. Dan penyederhanaannya sudah betul. Karena driving adalah pekerjaan gitu ya untuk subjek aktif the family. Kalau konektornya tetap ada, berbeda dari yang nomor 2 tadi, yang merupakan adjective clause. Karena ini adalah adverb clause, konektornya tetap. Nomor 4, the company president needed a vacation, boarded a plane for the Bahamas. Ini kalimatnya diawali oleh the company president. Kemudian ada satu koma setelah kata presiden dan satu koma setelah kata vacation. Berarti kalimat ini diawali subjek, yaitu the company president. Kemudian ada induk kalimat needed a vacation. Kemudian diikuti kata kerja dari kalimat ini yaitu boarded. Sehingga subjeknya adalah the company president, kata kerjanya boarded. Yang ada dalam koma adalah anak kalimat. Anak kalimat ini sudah disederhanakan gitu ya, karena tidak ada subjek dan konektor. Tetapi cara menyederhanakannya masih betul. Masih salah, sorry. Masih salah. Kenapa? Karena kata needy di sini itu untuk kalimat aktif dan subjek aktif the company president. Harusnya dirubahnya menjadi needing, bukan needed. Kita lanjut nomor 5. When applying for the job, you should bring your letters of reference. Ini kata kalimatnya ada koma di situ, berarti di awal kalimat adalah anak kalimat dengan konektor when. Kemudian ada kata kerja berakhiran ing, applying. Apakah ini sudah disederhanakan gitu ya? Kemudian setelah koma ada subjek you, kata kerja should bring. Berarti ini adalah bisa induk kalimatnya sudah benar gitu ya. Tinggal yang anak kalimatnya. Ini applying
menandakan kalimatnya aktif. Untuk subjek aktif you, berarti kalimat lengkapnya adalah when you apply for the job, gitu ya. Oke, tetapi ketika disederhanakan, subjek you-nya hilang, kata kerja apply menjadi ditambahkan ing, menjadi applying. Berarti nomor 5 ini sudah betul. Nomor 6, she looked up into the dreary sky was filled with dark thundercloud. Nah, ini kalimatnya diawali kata kerja she, kemudian ada subjek she, kata kerja looked up, dan langsung tidak ada koma di sini gitu ya, ada kata kerja lagi was filled. Nah, ini kalimatnya masih salah karena menyederhanakannya kurang lengkap gitu. Seharusnya ini kan was filled with dark thundercloud itu menjelaskan the dreary sky. Sehingga butuh konektor dulu. Misalkan pakai which. Harusnya which was filled with dark thunderclouds. Kalau mau disederhanakan, berarti was-nya juga harus hilang. Nanti tersisa filled with dark thunderclouds saja. Jadi antara complete form harus ada konektornya yang berfungsi ganda sebagai subjek. Tapi kalau disederhanakan berarti verbnya juga hilang. Kita lanjut ke nomor 7. Feeling weak after a long illness, Sally wanted to try to get back to work. Ini kalimatnya ada koma, berarti awal kalimat adalah anaknya, setelah koma adalah induk kalimat. Anak kalimatnya ada kata feeling, berarti kata kerja sudah berakhiran ing. Ini bisa jadi disederhanakan gitu ya. Kemudian ada subjek Sally dengan kata kerja wanted. Feeling di sini juga menjelaskan subjek aktif Sally. Berarti nomor 7 sudah betul ya. Di penyederhanaannya konektor dan kata kerja subjeknya dihilangkan, kata kerjanya dijadikan ing. Nomor 8, before decided to have surgery, you should get a second opinion. Ini kalimatnya ada koma, berarti setelahnya adalah induk kalimat dengan subjek you, kata kerja should get. Di awal kalimatnya ada anak kalimat, yaitu kata before, yang merupakan konektor, dan kata decided. Kata decided adalah kata kerjanya. Sehingga di sini harusnya gitu, karena you-nya adalah subjek aktif, kalimatnya pun aktif kan menentukan ya, bukan ditentukan. Berarti harusnya deciding. Before deciding. Bukan before decided. Karena kalimatnya aktif. Nomor 9. The construction material, a rather grainy type of wood, gave a room a rustic feeling. Di sini ada 2 koma. Berarti yang di dalam koma adalah anak kalimat. Induk kalimatnya itu subjeknya ada di awal kalimat yaitu the construction material. Kemudian ada kata kerjanya gave. The construction material gave a room. Gitu. Kemudian the construction material. Nah ini a rather grainy type of wood ini sudah mengalami penyederhanaan. Sehingga subjek dan juga konektor dari anak kalimatnya hilang, termasuk verbnya. Verbnya di sini verb be ya. Jadi misalkan the construction material which was a rather grainy type of wood itu karena dia singular ya. Tapi ini sudah betul cara menyederhanakannya. Subjek dan konektornya hilang, verbnya yang merupakan verb be juga hilang. Sudah betul. Nomor 10. The application will at least be reviewed if submitted by the 15th of the month. The application ini adalah subjeknya ya, subjek induk kalimat karena tidak ada koma di sini. Kemudian ada kata kerja will, bla 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 be adalah kata kerja utama kalimatnya, will be reviewed ya, sorry. Kemudian ada kata submitted, ada kata if ya sebagai konektor, kemudian ada kata kerja submitted. Nah, ini sudah betul, yang dihilangkan adalah subjek dan verb-nya karena kalimatnya adalah pasif. Maka nomor 10 itu sudah betul. If it is, kalau lengkapnya adalah if it is submitted.
Oke, kita lanjut. Bisa ke bagian berikutnya ya. Ini ada 10 soal. Ini exercise. TOEFL exercise skill 13 until 14. Nomor 1, when bla 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 nest during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial. Di sini sudah ada koma, berarti yang setelah koma adalah induk kalimat, sebelumnya adalah anak kalimat. Dalam anak kalimat sudah ada kata sambung when. Tuh, tinggal kita pilih antara gitu ya, berarti ini kan untuk anak kalimat. Antara kalimatnya full, antara subjek, verb, atau sudah disederhanakan berarti hanya tersisa kata kerja yang antara berakhiran ed atau berakhiran ing. Tapi kalau kita lihat dari Canadian geese ini adalah makhluk hidup ya, bisa melakukan pekerjaan aktif, maka yang kita pilih adalah yang A. Karena juga ini kalimatnya diikuti, bagiannya hilangnya diikuti nest yang merupakan objek. Dia kan pasif ya, sarang. Sarang itu kan dibangun, bukan membangun. Berarti ketika nest yang muncul setelah kata kerja, maka kalimatnya adalah aktif. Sehingga nomor 1 yang kita pilih adalah yang A. When building nest during spring nesting season. Itu adalah anak kalimatnya. Kita lanjut nomor 2. In 1870, Calvin, along with Adirondack hunter Alva Dunning, made the first known ascent of Seward Mountain, far from roads of trail. Di sini kalimatnya itu sudah ada banyak sekali koma ya. Jadi di koma pertama itu yang sebelum koma adalah untuk adverb of time, menunjukkan kata keterangan waktu. Setelah kemudian ada kata Kelvin yang merupakan subjeknya, berarti yang dalam koma, yang diapit koma ini adalah along with Adorinda Hunter Alba During adalah kata keterangan, atau kalau di sini sebutannya lebih tepatnya adalah object of preposition, karena ada preposition along with ya di awal rangkaian kata-katanya. Kemudian ada kata kerja made. Nah, ini apakah ini gitu ya yang merupakan uh, kata kerja utamanya? Menurut saya iya, karena dia tidak ada pembatas. Artinya koma ini itu berdiri sendiri gitu. Ketika dia dihilangkan, Calvin akan langsung menyatu dengan made. The first known accent of Seward Mountain. Nah, berarti karena sudah ada subjek utama yaitu kata Calvin dengan kata kerja utama made, berarti setelahnya ini itu tidak mesti subjek dan kalimat utama lagi karena sudah ada. Kalau di sini kalau kita perhatikan itu adalah uh, adverb clause yang harus adjective clause yang harus nempel dengan kata yang dia terangkan, yaitu yang ini ya, accent of Seward Mountain. Yang Seward Mountain-nya yang merupakan yang perlu dijelaskan di sini. Kemudian kita pilih yang karena dia adalah anak kalimat, berarti harus ada konektor, subjek, verb. Kalau tidak ada, berarti subjek dan verbnya misalkan sudah hilang, gitu ya. Nah, di sini karena dia adalah adjective clause, maka konektornya pun hilang. Di sini yang ada konektornya yang D. Berarti tidak usah kita pilih. Kalau yang A remote peak, yang B it is a remote peak, ini ada subjek, ada verb be. Kalau mau lengkap harus ada konektornya. Kalau ini ada konektornya saja, tidak ada, ada verbnya saja, tidak ada subjek dan konektor, berarti yang bisa adalah yang A. Karena dia sudah mengalami proses penyederhanaan, tinggal tersisa ini adalah objeknya saja ya. Itu nomor 2 A. Kita lanjut ke nomor 3. Kokanee salmon begin to deteriorate and die soon, bla bla bla, at the age of 4. Di sini kalimatnya sudah tidak ada koma ya, berarti awal kalimat adalah subjek. Kokanee salmon
Kokanee salmon, kemudian kata kerjanya adalah begin. Berarti setelah kata soon atau di bagian yang hilang, ini tidak butuh, harus yang penyusunannya gitu ya, harus tidak butuh lagi jadi induk kalimat. Jadi penyusunannya adalah sebagai anak kalimat. Kalau anak kalimat kan harus ada konektor, subjek, dan verb. Kalau disederhanakan berarti karena ini adalah adverb clause, harus ada konektornya. Kalau dianya aktif, maka dihilangkan ing. Nah, ini kalau yang A, they spawn, kurang konektor ya, ini belum ada konektornya. Kalaupun disederhanakan harusnya they-nya juga hilang. Nah, yang sama seperti yang B, ini adalah ada konektor after, kemudian subjeknya hilang, maka kata kerja spawn dirubah menjadi verb ing, menjadi spawning. Kalau yang C, ini tidak ada konektor, dan ketika dia tidak jadi ing, berarti anak kalimatnya adalah pasif. Padahal di sini yang dibutuhkan adalah aktif. Nomor 3, spawn the salmon. Kokanee salmon begin to deteriorate and die soon. Spawn the salmon at the age of 4. Ini salah karena yang dijelaskan adalah salmon gitu. Maka harusnya subjeknya kan sama-sama salmon gitu. Harusnya ini the salmon spawn harusnya. Tapi ini pun masih kurang konektor kalaupun dibalik. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 4. Behind government secrecy for nearly half a century, the Hanford plant in central Washington produced plutonium for the nuclear weapon of the Cold War. Nomor 4 ini di situ ada koma sebelum kata the Hanford plant. Kemudian ada in central Washington, ini adalah object of preposition. The Hanford plant bisa jadi subjek, sehingga kata kerjanya adalah kata produced. Berarti gitu ya, ketika ada satu koma seperti ini, awal kalimatnya adalah anak kalimat. Tadi induk kalimatnya sudah oke ya, ada subjek the Hanford plant, ada kata kerja produce. Berarti tinggal kita rangkai nomor 4 sebagai anak kalimat. Yang harus ada konektor, subjek, atau verb. Dan verb ya, atau ketika ini disederhanakan berarti tinggal tersisa karena ini itu adalah adjective clause, maka konektornya bisa hilang. Nah, ini yang betul adalah yang B, hidden, tersembunyi di balik. Berarti ini adalah kalimatnya pasif ya. Subjeknya sudah hilang, konektornya hilang, verb B-nya hilang, tinggal tersisa verb 3-nya saja. Kalau yang A masih kurang konektor, yang C kurang subjek gitu. Which is hidden. Kalau which is hidden seperti ini bisa, tapi dia tidak bisa di awal kalimat. Karena syarat bagi anak kalimat untuk ditaruh di awal kalimat untuk adjective clause itu dia sudah harus disederhanakan dulu. Kalau seperti yang opsi C, berarti dia harus diletakkan setelah kata plant ada koma dulu, taruh di situ, baru sebelum in ada koma lagi gitu. Kita lanjut. Jadi ini jawabannya adalah yang B ya. Kok kayaknya 2. Yang B. Nomor 5, until bla 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 incorrect, astronomers had assumed that the insides of white dwarfs were uniform. Until bla 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 incorrect, ada koma, berarti sebelum koma adalah anak kalimat, setelahnya adalah induk kalimat. Di sini ada subjek astronomers, kemudian ada kata kerja had assumed. Nah, di sini gitu yang di awal kalimatnya sudah ada konektor until, kemudian ada adjective incorrect. Nah, ini apa menerangkan yang mana gitu ya. Jadi kalau ada until konektornya seperti ini adalah adverb clause. Sebagai adverb clause, subjeknya tidak mesti sama seperti astronomers gitu. Berbeda dengan kalau tadi si adjective clause biasanya kalau disederhanakan itu subjeknya sama. Kalau ini tidak perlu. Nah, yang nomor 5 ini, kalau yang they, ini adalah subjek, tapi masih kurang kata kerja.
Kemudian kalau yang B, ini their proof adalah noun phrase, bisa jadi kata kerja. Tapi masih kurang verbi, karena incorrect adalah adjective, kata kerja. Sehingga kalau their proof-nya jadi subjek, maka akan butuh verbi dulu, biar bisa diikuti kata sifat ini. Kalau yang C, the astronomers recently proven. Kalau recently proven ini kurang tepat ya, karena proven-nya adalah verb 3. Astronomers ya bisa jadi subjek, tetapi antara subjek dan verb 3 harus ada verb be dulu. Gitu. Tidak bisa langsung seperti ini. Dan recently adalah adverb of manner. Sorry, adverb of time, penanda waktu. Tidak bisa jadi verb be. Nah, yang bisa adalah nomor 5 karena dia sudah disederhanakan gitu ya. Jadi misalkan until it is recently proven, berarti it-nya itu merujuk kepada seperti fakta gitu ya, pseudo subjek gitu, subjek palsu ya, kata benda untuk membantu kalimatnya ini membunyikan subjek dan verbnya. Berarti kalau disederhanakan, subjeknya hilang, verb-nya hilang, tinggal tersisa verb 3. Yang di sini verb 3-nya dijelaskan oleh adverb of time recently. Kita lanjut ke nomor 6. Blah 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 artifacts from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the southern Silk Road. Di sini ada satu koma. Berarti sebelum koma adalah anak kalimat, sesudahnya adalah induk kalimat. Kalau induk kalimatnya di sini sudah oke ya, numerous archaeologists, ada S-nya, diikuti kata kerja S. Kemudian eh, kata kerjanya adalah have explored, sudah oke ya ini. Ini adalah subjeknya, ini adalah kata kerjanya, sudah oke. Tinggal kita lengkapi yang hilang ini agar jadi anak kalimat. Anak kalimat harus ada konektor. Di sini tidak ada konektor di dalam opsi keempat-empatnya. Berarti ini sudah disederhanakan. Kalau disederhanakan, berarti kata kerjanya, subjeknya harus hilang. Yang A masih ada subjek they, B masih ada subjek it. Tidak bisa kita pilih. Kita pilih yang C atau D. Kita tinggal tentukan apakah anak kalimatnya aktif atau pasif. Artifacts bla bla bla. Karena ini adalah aktif ya, terlihat dari subjeknya itu sama ya. Numerous archaeologists, berarti numerous archaeologists search for gitu. Nah ini yang benar adalah yang D. Karena aktif, maka kata kerjanya dibuat kata kerja dasar dulu, kemudian ditambahkan ing. Berarti yang benar adalah yang D, searching for. Kita lanjut ke nomor 7. In Haley, the best known lecturer was women's rights activist Abigail Scott Doniway of Portland, Oregon, who could usually be persuaded to speak blah 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 town visiting her son. Di sini ada kata in Haley, berarti Haley ini adalah object of preposition, tidak bisa jadi subjek. The best known lecturer ini bisa jadi subjek. Kemudian ada kata kerja was, women's rights activist. Ini seperti jadi subjek gitu ya dalam kalimat ini. Karena dia muncul setelah verb be was, walaupun di sini nama orang. Kemudian, who could usually be persuaded to speak, ini adalah anak kalimat. Dengan konektor who yang berfungsi ganda sebagai subjek. Kata kerjanya could usually be persuaded. Berarti kita tinggal lengkapi ini sebagai adverb clause-nya. Karena who could kan adalah adjective clause, di sini kita butuh adverb clause. Adverb clause di sini ada dua opsi yang memungkinkan antara yang B dengan yang C. Tinggal kita lihat, uh, misalkan while in dengan while she was. Kalau dihilangkan gitu ya,
subjek she dengan kata kerja was, kemudian diikuti town itu kurang tepat karena town itu membutuhkan preposisi dulu gitu karena dia adalah nama tempat di sini. Maka yang benar adalah yang B. Anak kalimatnya sudah disederhanakan, subjeknya hilang, verbinya hilang, tinggal tersisa konektor dan preposition in. Kita lanjut nomor 8. The National Restaurant, bla 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 Washington, says that federal efforts to regulate workplace smoking would limit restaurants' ability to respond to the desire of their patrons. Di sini ada kata kerja says. Berarti kata kerjanya ada di depannya gitu ya. Karena di sini di depan The National Restaurantnya pun tidak ada preposisi, tidak ada konektor. Berarti dia adalah induk kalimat gitu ya. Sampai sini. Kemudian di sini ada lagi would limit restaurant ability. Di sini would limit gitu. Itu merupakan kata kerja untuk subjeknya si kata efforts ya. Federal efforts would limit gitu to regulate uh, workspace. Smoking adalah object of preposition, jadi to juga bisa jadi preposition ya, selain untuk kata kerja kedua. Jadi kalau ini kata kerja kedua ya, jadi to regulate to infinitive. Nah, kita pilih berarti The National Restaurant, kemudian di sini ada koma, artinya apa? Artinya harus ada koma lagi sebelumnya agar The National Restaurant itu bisa jadi subjek bagi kata kerja says. Tinggal kita pilih association in, tidak ada komanya. Yang ada koma hanya yang D. Berarti kalimatnya berbunyi The National Restaurant Association berfungsi sebagai subjek, based in Washington berfungsi sebagai uh, adjective clause, kemudian ada kata kerja says. Berarti jawabannya yang betul adalah yang D. Nomor 9, bla 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 in North American waterways a little over a decade ago, zebra mussels have already earned a nasty reputation for their expensive habit of clogging water pipes in the Great Lakes area. Di sini ada koma. Kemudian diikuti kata zebra mussels. Ini bisa jadi subjek. Kemudian ada kata kerja have already earned. Kata kerjanya. Berarti sebelum koma adalah anak kalimat. Kalau ada anak kalimat berarti butuh konektor subjek dan verb. Yang A di sini hanya bisa jadi subjek, kurang tepat. Yang B ada konektor, although first cited in North America waterways a little over a decade ago, ini subjek dan verb B-nya sudah hilang. Kenapa? Karena zebra mussels di sini itu dalam anak kalimatnya jadi pasif, first sighted, pertama kali terlihat, ditemukan. Berarti subjek dan verb-nya sudah betul hilang, tersisa konektor although. Ini yang C tidak ada konektor, begitu juga dengan yang D. Kalau yang D nanti kalimatnya jadi aktif, padahal anak kalimatnya itu adalah pasif. Kita lanjut ke nomor 10. Small companies may take their goods abroad for trade shows without paying foreign value-added taxes by acquiring an FTA card. Small companies may take their goods abroad for trade shows without paying foreign value-added taxes by acquiring bla 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 FTA card. Di situ kalimatnya berbunyi by acquiring sebelum bagiannya hilang. Setelah bagiannya hilang, itu ada an ETA card. Di situ berarti kalimatnya itu bunyi, sorry agak aspek.
Di sini subjeknya ada small companies, kata kerjanya may take, kemudian ada kata shows di sini adalah kata benda ya pertunjukan, bukan kata kerja. Without paying, foreign alien taxes ini adalah uh, object of preposition ya. Kemudian ada kata by acquiring, bla bla bla, and at the examen. Berarti di sini dibutuhkan setelah acquiring ya, butuh kata benda. Kemudian antara kata benda setelah acquiring dengan NAT ekanet itu butuh konektor dan kata kerja. Nah, di antara opsi yang ada, yang bisa adalah yang B, a document called. By acquiring dengan memperoleh sebuah dokumen yang disebut an ATA Carnet. Di sini dokumennya itu dijelaskan gitu ya oleh called an ATA Carnet, tetapi anak kalimat called an ATA Carnet ini sudah disederhanakan sehingga konektor, subjek dan verb-nya hilang gitu. Konektor dan subjeknya sih kemungkinan difungsikan ganda gitu ya, tetapi dia hilang. Berarti dan ini itu pasif gitu ya. Jadi si dokumen itu dijelaskan secara pasif, maka pakainya called verb 3. Oke, sampai sini saya cukupkan dulu. Kita lanjut ke skill berikutnya di rekaman berikutnya.